Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kembali kita melaksanakan seminar yang sudah hampir kurang lebih 1 bulan kita gaungkan, dan alhamdulillah yang sudah mendaftar itu ada sekitar 20 orang. Ya mungkin ikhwan yang lain masih berada di jalan, tapi apapun ceritanya mengingat waktu terus berjalan, ada baiknya kita buka saja acara kita ini. Pelaksanaan seminar kita ini kita laksanakan selama 2 hari, yaitu dari hari Sabtu sampai hari Ahad, yaitu tanggal 25 sampai dengan 26 Desember, yang kita mulai dari jam 8.30 sampai dengan jam 3 sore. Adapun sesi-sesi acaranya itu nanti bisa dilihat ada di papan kita, dan nanti akan ditempel oleh panitia di depan pintu masuk. Itu dia. Beberapa ada aturan-aturan yang ingin kami sampaikan. Jadi kami mohon selama kita nanti mendengarkan kajian seminar dari pemateri untuk men-silentkan HP-nya. Jadi biar nggak mengganggu konsentrasi, itu yang pertama. Yang kedua, bagi ikhwan yang ingin bertanya, itu boleh bertanya hanya seputaran materi yang akan kita bahas. Kenapa seperti itu? Karena untuk memaksimalkan waktu. Jadi salah satu kegiatan kita itu kan kemarin ada free konsultasi gitu. Jadi kalau misalnya ada ikhwan yang bertanya di luar dari materi, itu namanya masuk dalam free konsultasi, itu nanti gitu. Karena yang kita takutkan, kita ini belajar 2 hari. Mungkin hari ini kita masuk materinya dari A sampai I gitu. Nah, yang ditanya rupanya materinya ada di S gitu. Jadi artinya ini kan melompati. Jadi kita nggak mau seperti itu. Jadi materi ikhwan bertanya masih dalam batasan materi. Jadi kalau misalnya ada contoh kasus, Ustaz, saudara saya kayak gini, atau ada tetangga saya kayak gini kasusnya, nah itu di luar dari materi, itu nanti. Itu dia. Jadi yang ingin bertanya masih di dalam materi kita pada yang akan kita sampaikan. Itu dia aturan main kita. Selanjutnya itu mungkin ada kata sambutan dari BKM Arido atau yang mewakilinya, yang akan disampaikan oleh Bapak M. Andi Prayogi. Kepada Bapak Andi Prayogi kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalatu faqala nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kemudahan untuk bisa hadir di tempat ini, hadir di tempat yang Allah muliakan ini dalam rangka untuk menimba ilmu. Salah satu ilmu yang hampir punah, jamaah sekalian, ilmu yang hampir hilang di muka bumi ini, yaitu ilmu tentang pembagian harta warisan. Dan alhamdulillah kami ucapkan ahlan wassalam, selamat datang bagi para peserta seminar dan pelatihan ini. Yang seminar ini berlangsung 2 hari di masjid kami ini. Kami mohon maaf bila dalam penyambutan ini masih banyak terdapat kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampunan, sungguh itu di luar batas kemampuan kami.
Inilah yang kami mampu untuk menyiapkan masjid ini bagi ikhwan sekalian. Baik segi kenyamanannya kami akan menjaganya, tempat parkirnya sudah kami siapkan. Nanti ada ruang berwudu untuk ikhwan, ada 2 tempat, dan insyaallah nanti ada beberapa yang akan disampaikan panitia selama seksi ini. Dan saya mohon untuk ikhwan sekalian untuk bersungguh-sungguh belajar di sini, karena waktu kita hanya 2 hari, Pak, 2 hari. Maka pesan saya untuk saya pribadi dan jemaah sekalian, mari kita maksimalkan pembelajaran ini selama 2 hari ini. Bertanyalah kepada ustadz kita sesuatu yang kita tidak paham, baik nanti secara langsung ataupun secara pribadi. Setelah kajian ini kita break sebentar, karena nanti saya lihat sini ada waktu jam 10 sampai jam setengah 11 atau 10.30 ada coffee break. Dari panitia menyiapkan coffee break untuk ikhwan. Nah, silahkan nanti ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz mengenai materi hari saat ini, manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak sempat, tanya lagi, Pak, jangan khawatir, karena panitia memberikan kesempatan kita untuk bertanya sampai benar-benar kita semua paham benar tentang ilmu hawaris ini, jangan sampai hawaris ini menjadi hilang. Jadi nanti kami dari DKM juga menyiapkan berupa sertifikat bahwasannya Bapak sekalian sudah mampu apabila di tengah-tengah keluarga kita ada yang membutuhkan ilmu kita dalam hak waris ini. Mungkin itu saja dari kami, dari DKM Arido. Kami mengucapkan akhla wassalam, selamat datang bagi jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita, memberikan taufik bagi kita agar kita bisa menimba ilmu di pagi hari ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, kami ucapkan kepada Bapak Yogi yang sudah memberi kata sambutan dari mewakili Ketua BKM Arido. Baiklah, kita masuki acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu seminar pelatihan fikih faraid yang akan disampaikan oleh Ustadz Zulfan Nasution LC Hafizallah. Pada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yukhafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpulkan kita di masjidnya ini, di rumahnya yang mulia ini, yang insya Allah dengan nikmat yang sempurna darinya kita dalam keadaan sehat dan berkelapangan waktu. Dan dengan modal itu pula kita insya Allah akan melakukan ibadah yang mulia, yaitu
belajar dan mengajar, yang insya Allah kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dalam rangka ketaatan kepadanya, dan itulah sebaik-baik rasa syukur kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu memanfaatkannya dalam rangka ketaatan, dalam rangka beribadah kepadanya, yang insya Allah akan kita usahakan pada hari ini untuk mempelajari cabang dari cabang-cabang ilmu syariat yang setiap muslim harus senantiasa dalam keadaan belajar dan mengajar sepanjang hayatnya hingga masuk ke liang kuburnya, karena kita diperintahkan untuk selalu menambah ilmu kita. Kemudian semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyampaikan ilmu ini, amanah ini kepada umat, kepada kita hingga sampai ke kita sekarang ini dengan sempurna, tanpa ada yang berkurang sesuatu apapun. Sesungguhnya semua yang bermanfaat bagi manusia telah disampaikan oleh Rasul kita. Semua yang mendekatkan diri kita kepada Allah, memasukkan kita ke dalam surga, sudah disampaikan. Dan semua hal yang menjauhkan kita dari neraka, menyelamatkan kita dari keburukan, juga sudah disampaikan. Karena itu hendaklah kita senantiasa belajar dan belajar agar kita bisa mengetahui semua ilmu yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian insya Allah pada 2 hari ini kita akan membahas suatu cabang ilmu yang ilmu itu sekarang ini sangat jarang kita dengar dibahas atau dipelajari kembali, padahal urgensinya sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab saat seorang insan, seorang manusia meninggal dunia, sesungguhnya kewajiban kifayahnya tidak hanya terhenti pada penyelenggaraan jenazahnya hingga dia dikuburkan. Sebenarnya di sana ada fardu kifayah lagi yang judulnya fardu kifayah, ya. Fardu artinya wajib untuk dilaksanakan juga, sebagaimana wajibnya penguburan jenazah itu sendiri. Untuk kemudian setelah jenazah dikuburkan, kita laksanakan pembagian harta warisannya. Bahkan di sebagian masyarakat sekarang, saking jarangnya ilmu ini dibahas dan diketahui, justru orang-orang menganggap apabila kematian itu baru saja terjadi, mayit baru saja dikuburkan, mereka memandang aib, mereka memandang nggak pantas jika membahas pembagian harta. Padahal justru itu yang diperintahkan kepada kita. Setelah mayit meninggal dunia, seringkali kita mendengar diumumkan jika ada sangkutan hutang piutang, maka silahkan menghubungi keluarga mayit. Benar atau enggak? Nah, itu dia sebenarnya. Itu udah benar. Hanya saja perlu dilanjutkan setelah itu. Setelah hutang piutang dilunasi, wasiat yang dituliskan mayit dan disaksikan dalam penulisannya itu dilaksanakan, maka level selanjutnya adalah membagi harta. Karena harta itu hak manusia. Karena setelah mayit meninggal dunia, maka ada hak-hak
orang banyak pada harta yang ditinggalkan mayit. Jika mayit meninggalkan harta tentunya, yang apabila itu tidak dilaksanakan atau tidak disempurnakan, akan ada kezaliman, akan ada tindakan aniaya, ketidakadilan pada orang-orang yang berhak mendapatkan harta tersebut. Dan tentunya apabila suatu kewajiban tidak dilakukan dengan sempurna sebagaimana yang syariat telah menggariskannya, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Itulah yang kita lihat, pembagian warisan yang tidak adil. Satu pihak mendominasi, atau bahkan tidak ada pembagian sama sekali karena semuanya sudah dikuasai satu orang. Tentu ini kezaliman, dan kezaliman besar tanggung jawabnya di hari kiamat. Apalagi ikhwah fillah, jika kezaliman ini menyangkut harta anak yatim. Tahu kan dosanya memakan harta anak yatim? Makan api neraka di dalam perut mereka. Jatuh kepada dosa besar. Dan kita juga banyak mendapat kabar atau membaca berita tentang orang-orang yang sampai berkelahi antara mereka sendiri, memutuskan tali silaturahmi dengan alasan pembagian yang tidak adil, atau dengan alasan mereka terzolimi dalam pembagiannya, sampai putus hubungan saudara misalnya. Dan ini jatuh lagi dalam dosa besar yang berikutnya, atau sampai ada yang bunuh-bunuhan, ya. Dan ini fenomena gunung es. Mungkin yang kita dengar sedikit, tetapi 90%-nya tidak terdengar atau terekspos ke media. Dan intinya, apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka akan timbul ya kerusakan-kerusakan, bahkan sampai jatuh kepada dosa-dosa besar. Nah, itulah yang harusnya kita sempurnakan dengan mempelajari kembali syariat ini, agar pembagiannya dikembalikan dengan syariat Islam. Jadi fardu kifayah itu tidak hanya terhenti pada penyelenggaraan jenazah dan pada pelunasan hutang-hutang, tetapi harusnya sampai kepada pembagiannya secara tuntas. Yang insya Allah pada makalah yang sudah kita sediakan, kita akan mencoba membahas tuntas ilmu ini, ya, tentang berapa bagian, tentunya siapa yang berhak dahulu, ya, kemudian berapa bagian yang berhak dia terima. Setelah itu sisanya untuk siapa? Setelah itu bagaimana apabila hartanya berlebih, dan bagaimana jika ternyata kurang? Ada nggak kemungkinan kurang? Oh, ada, ya. Kemudian bagaimana cara membagi hartanya agar bisa terbagi-bagi secara adil dan merata kepada seluruh ahli waris. Nah, demikian ikhwah fillah azanallahu wa yakum. Karena itu kita butuh minimal 4 sesi, ya, secara full ya, atau tanpa ada keterlambatan, yang kita sudah terlambat setengah jam ya pada sesi pertama ini. Saya butuh minimal 4 sesi untuk bisa menyelesaikan ilmu ini, yang mana prakteknya juga sudah saya sediakan di kitab, ya, yang jika sudah baca PDF-nya mungkin sudah bisa lihat ada 4 praktek nanti yang akan kita jalani. Yang mana apabila telah sampai ke level teori tertentu, kita pun memulai praktek, ya. Makanya metode pembahasan kita pada seminar ini insya Allah full praktek harusnya. Setelah teorinya cukup, maka kita masuk kepada prakteknya.
Ya, kita lanjutkan. Kemudian metode pembahasan kita sepanjang pembahasan ini full interaktif. Ya, selain kita tadi katakan full praktek, tapi praktek pada waktunya setelah cukup materi yang saya berikan, baru nanti masuk kepada prakteknya dan sudah diberikan di situ tabel-tabel untuk kita praktekkan. Kemudian full interaktif juga, yaitu bagi yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas, bisa langsung disampaikan. Jadi enggak monoton satu arah saja seperti ceramah. Saya harap kelas kita pada 2 hari ini lebih mirip kepada kelas belajar seperti mahasiswa ataupun halaqah ilmu yang apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tunjuk tangan dan langsung ditanyakan jika ada yang kurang jelas. Jadi nggak usah nunggu selesai sesinya, ya, langsung saja bisa ditanyakan. Yang penting fokus kepada materi yang sedang disampaikan. Nah, sebagaimana yang disebutkan moderator tadi, nanti untuk kasus-kasus khusus, ya, itu kita selesaikan di hari kedua sesi terakhir. Misalnya di satu kasus yang kejadiannya seperti ini, kasus ini kejadiannya seperti ini di keluarga kami atau di tetangga kami dan lain-lain. Nah, itu nanti di sesi konsultasi atau tanya jawab. Adapun di sesi materi ini kita fokus di materinya, dan yang berkaitan dengan materi itu tidak melebar ke kasus-kasus pribadi, ya. Jadi hanya fokus di yang sedang kita bahas agar tidak membuang waktu. Baik, ikhwah fillah azanallahu wa iyyakum. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk muqaddimah dan cara belajar yang insya Allah akan kita tuntaskan dengan izin Allah pada 2 hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya. Iya, bagus. Jadi berapa lama? Jawabannya adalah secepatnya. Sebagaimana semua kewajiban dalam Islam itu dilaksanakan alal faur kalau istilah ulama fikihnya. Secepatnya bisa dilaksanakan maka lebih baik. Ya, semua kewajiban dalam Islam itu menurut kaidahnya alal faur. Alal faur itu ketika dia sudah masuk perintahnya, masuk waktunya, maka dilaksanakan secepat-cepatnya. Makin cepat makin baik, karena itu berhubungan dengan hak-hak manusia. Maka itu tujuan kita di sini belajar agar memasyarakatkan ilmu ini tadi, ya. Sebagaimana yang saya katakan, bahkan di sebagian tempat atau banyak tempat, ketika mayit meninggal dunia itu mereka memandang aib kalau berbicara-bicara tentang masalah bagi-bagi harta. Padahal itu yang harus diperintahkan. Nah, gitu ya. Bukan amalan-amalan lainnya. Gitu ya. Jadi secepatnya karena ini berhubungan dengan hak manusia. Gitu. Baik, pengertian ilmu faraid. Nah, sekarang kita masuk kepada kitab. Ilmu ini disebut dengan ilmu faraid. Lebih dikenal dengan ilmu faraid atau ilmu mawarith. Nah, itu istilahnya. Faraid itu dari kata faridah. Faridah itu artinya bagian yang sudah diwajibkan. Ini berlandaskan surah An-Nisa ayat 11. Yang di sana Allah Azza wa Jalla membagi-bagi bagian-bagian khusus untuk orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu, ya. Jadi dari bagian-bagian ini para ulama menamakan ilmu ini ilmu faraid namanya. Jadi kalau kita terjemahkan letter-letter namanya ilmu bagian-bagian jadinya.
Ilmu apa? Ini bagian-bagian. Apa yang dimaksud di sini? Maksudnya bagian-bagian ahli waris dari harta yang ditinggalkan. Nah, itulah sebutannya ilmu faraid, ya. Adapun mawarith, ya sudah jelas ya dari kata warisan. Ilmu yang membahas tentang warisan-warisan yang ditinggalkan. Nah, itu makanya ilmu ini memiliki dua nama. Ada faraid, ada mawarith. Nah, demikian. Kemudian apa sih yang kita bahas dalam ilmu ini, atau apakah pokok pembahasan ilmu ini? Pokok pembahasan ilmu ini adalah harta yang ditinggalkan. Kalau istilah bahasa Arabnya tarikah. Nah, ikhwah fillah azanallahu ayyakum. Di sini karena ilmu syariat semuanya berpulang kepada bahasa Arab, maka di sini nanti ada bahasa Arabnya ya. Saya ingin bahasa Arab itu tidak lekang dari kaum muslimin dan memang harus kembali ke bahasa Arabnya. Jadi nanti istilah-istilah yang sangat fundamental dalam ilmu ini tidak saya terjemahkan. Dan sebagaimana sudah dibaca ya. Sudah dibaca belum di rumah? Belum. Enggak apa-apa. Istilah yang sangat fundamental dalam ilmu ini tidak saya terjemahkan. Artinya dia tetap berbahasa Arab dan memang harus tetap dengan bahasa Arab. Jadi nanti kita akan belajar beberapa istilah-istilah dalam bahasa Arab, terutama yang berkaitan dengan anggota keluarga nanti ya. Itu tidak diterjemahkan dan insya Allah mudah untuk kita pahami. Kemudian juga nanti istilah-istilah yang kental berkaitan dengan akar ilmu ini. Nah, itu tidak diterjemahkan, melainkan dia tetap dalam bahasa aslinya. Dengan harapan memotivasi kita semua untuk belajar bahasa Arab, karena induknya bahasa Arab ini, ya. Induknya bahasa Arab, buku aslinya bahasa Arab. Buku aslinya bahasa Arab. Ini banyak buku saya ambil referensi, memang tidak saya cantumkan di situ. Salah satunya ini. Saya ambil mukaddimahnya saja, nanti baru kita masuk ke buku ini. Dan semua buku-buku lainnya yang bahasa Arab. Jadi semoga memotivasi nanti ya untuk bisa menguasai bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis, bahasa resmi ilmu syar'i. Baik, nah istilah yang kita gunakan untuk istilah-istilah faraid tentunya tidak diterjemahkan juga, saya tadi sudah mengisyaratkan. Kemudian apa yang kita bahas? Yang kita bahas namanya tarikah. Tarikah itu artinya harta yang ditinggalkan. Tarikah namanya. Apa namanya? Ya, bukan torikoh. Bukan tarekat, tapi tarikah. Nah, ini dia tulisannya. At-tarikah. Nah, ini artinya harta yang ditinggalkan. Baik, itu adalah pembahasan atau apa yang kita bahas. Kemudian apa tujuannya mempelajari ilmu ini? Tujuannya adalah menyampaikan hak harta kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, jadi dengan mempelajari ilmu ini kita mampu untuk memberikan hak orang yang berhak. Dan ini termasuk dalam kewajiban ya. Apa kata Nabi? A'tu dzi haqqin haqqah. Berikanlah kepada semua orang yang memiliki hak-haknya untuk dia terima. Kemudian ilmu ini ikhwah fillah azanallahu ayyakum termasuk cabang ilmu dari ilmu-ilmu fikih sebenarnya. Sebagaimana fikih toharoh, fikih salat, zakat dan lain sebagainya. Hanya saja para ulama memisahkan ilmu ini menjadi cabang ilmu tersendiri karena urgensinya.
untuk segera bisa dipahami oleh masyarakat tanpa perlu mempelajari bab-bab fikih yang sangat panjang. Karena itu ilmu ini tersendiri atau disendirikan para ulama dalam kitab-kitab khusus seperti ini. Adapun induk buku ini ilmu fikih sebenarnya. Jadi jika ada yang belajar fikih dari bab-babnya hingga akhir, dari bab ibadah sampai bab muamalah, maka niscaya dia akan jumpa ini dalam buku-buku fikih. Pernah belajar buku fikih apa? Sahih fikih sunnah misalnya, ada itu salah satu babnya setelah jenazah nanti masuk kepada mawarith dan lain-lain dari buku-buku fikih. Jadi induknya ini ilmu fikih sebenarnya, hanya saja disendirikan karena urgensinya. Sebagaimana fikih jenazah itu disendirikan juga agar kaum muslimin bisa langsung menyelenggarakan jenazah tanpa mempelajari bab-bab fikih dari awal hingga akhirnya. Kemudian keutamaannya, nanti insya Allah kita akan bacakan beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu ini agar dipelajari dan diajarkan. Kemudian urgensinya. Ikhwafillah azanallahu ayyakum. Apa sih urgensi mempelajari ilmu faraid? Ilmu faraid ikhwafillah termasuk ilmu yang Allah sendiri yang menjelaskan perinciannya dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya banyak dari syariat-syariat Islam itu perinciannya Allah serahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya apa? Contohnya sholat. Ya baru-baru sini kan banyak viral gitu ya. Orang yang mengatakan sholat 5 waktu nggak ada dalam Al-Quran. Dengar nggak gitu? Iya, kenapa? Karena memang Allah menyerahkan penjelasan tentang salat 5 waktu ini kepada Nabinya Muhammad SAW, dan Rasulullah itu orang yang Allah tunjuk untuk menetapkan syariat. Enggak dijumpai perincian zakat, perincian salat, perincian haji bagaimana urutannya, rukun-rukunnya, kecuali melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Padahal itu rukun Islam, kan gitu. Nah, perhatikan ilmu faraid. Bawa Al-Quran atau enggak? Atau mungkin di Androidnya. Ya, di surah An-Nisa Allah langsung yang menjelaskan tentang perincian ilmu faraid ini. Ya. Jadi jika bisa buka surah An-Nisa, di sini kita bisa buka ya. Saya maaf. Nah, ini mulai dari surat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Fa in kana nisa'an faqatnatain falahunna thulutsa ma tarak, dan seterusnya. Ini rinci ikhwafillah. Ini rinci. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya yang Muhammad SAW Allah serahkan untuk memperincinya dalam hadis-hadis beliau. Untuk faraid Allah sendiri yang memperincinya. Surat 11, surat 12, dan surat terakhir dari surah An-Nisa itu Allah rinci detail dari pembagian faraid itu. Ya. Jadi urgensinya nyata di sini bahwasannya Allah sendiri yang memperinci tentang kewajiban ini, mengingat urgensinya sangat penting di kalangan kaum muslimin dan agar tidak terjadi keberatan bagi orang-orang tentang pembagian harta ini. Karena mungkin bisa jadi ketika judulnya hadis Nabi, orang masih bisa mempertanyakan, bagaimana status hadisnya, kan gitu kan. Hadis ada yang lemah, ada yang kuat, kan gitu. Tetapi kalau dia sudah nyata dalam Al-Quran, maka nggak ada lagi yang bisa membantah pembagian ini. Nah, ini dia salah satu hikmahnya kenapa kewajiban faraid ini atau warisan ini Allah langsung yang merinci dalam Al-Quran tentang pembagian-pembagiannya secara detail. Ya, dalam 3 ayat yang kita sebutkan tersebut. Dan jangan lupa setelah Allah sebutkan rinciannya, maka Allah juga menyebutkan tentang ancaman orang yang tidak mau melakukan pembagiannya sesuai dengan yang Allah syariatkan. Ya, setelah Allah membahas ini ayat berikutnya, ayat 12 ini,
Walakum nisfu ma taraka azwajikum, dan kalian mendapatkan setengah dari yang ditinggalkan istri-istri kalian. In lam yakun lahunna walad, jika istri-istri kalian itu tidak punya anak, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai ayat 12, perhatikan ayat selanjutnya. Allah sebutkan tilka hududullah, kata Allah. Ayat ke-13, itulah batasan-batasan Allah. Itulah hukum Allah yang jangan dilanggar batasan-batasannya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Maksudnya dalam pembagian harta warisan ini, karena barusan dari ayat 11 dan 12 dibahas tentang pembagian warisan. Maka Allah katakan apa? Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam pembagian ini, yudkhilhu jannat, Allah akan masukkan ke dalam surga tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Wa dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang sangat besar. Dan Allah ancamkan dalam ayat 14, perhatikan, wa may ya'sillah, barang siapa yang mendurhakai Allah. Mendurhakai Allah dalam pembagian ini tidak adil atau tidak dibagi sehingga menyebabkan orang yang punya hak menjadi tidak disampaikan haknya kepada dirinya. Wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan Allah, artinya suka-suka aja dalam membagikannya tidak sesuai dengan yang Allah syariatkan, atau menguasai seluruh harta sehingga tidak sesuai dengan yang Allah syariatkan, yudkhilhu nara, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Walahu madzabu muhin, dan dia akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Nah, ikhwafillah azanillahu alaikum. Ini spesial banget ya dalam pembahasan ilmu warisan, ikhwafillah. Jarang yang seperti ini kasusnya ketika Allah tetapkan hukum lalu tiba-tiba ancamannya itu langsung keras, ya. Ini biasa kita dapati dalam dosa-dosa besar seperti riba. Langsung tuh ketika Allah bisa bahas riba langsung setelahnya ancamannya keras. Nah, gitu. Jadi ini masuk seperti kasus dosa riba, yang mana Allah langsung ancam orang yang tidak melakukannya sesuai dengan batasan Allah dengan ancaman neraka. Karena itu ini penting mendapat perhatian dari kita. Ikhwafillah azanillahu ayyakum. Dan demikianlah dahulu Nabi kita Muhammad SAW. Ya, saya hampir sedikit lagi untuk muqaddimah. Memang tadi sudah agak telat, ya, tapi sedikit saja lagi. Baru nanti kita insyaallah kita masuk kepada inti dari pembahasan kitab. Yang mana Nabi Muhammad SAW memotivasi selalu untuk mempelajari ilmu ini, ya. Rasulullah SAW mengatakan alaiku, ya, al-fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa lil ula aw li aula rajulin dzakar. Serahkanlah bagian-bagian faraid itu kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun sisa harta maka diserahkan kepada yang lebih dekat kedudukannya atau yang lebih utama dari kalangan lelaki. Kemudian tidak asing bagi tentunya para ahli ilmu perkataan-perkataan para sahabat yang ini menjadi pembicaraan di kalangan mereka tentang ilmu faraid, ya. Jadi karena ilmu ini menjadi ilmu yang sesuatu yang sudah ma'ruf di kalangan mereka, ini menjadi pembicaraan di kalangan mereka dan mereka senantiasa membahas ilmu ini di tengah-tengah mereka. Kalau begini maka begini, kalau begini maka begitu. Jika tidak mengerti, mereka datangi sahabat yang lebih mengerti. Lalu mereka minta fatwa, bagaimana dahulu kamu mendengar Rasulullah tentang pembagian begini dan begini. Itu marak di tengah masyarakat Madinah ketika itu atau kalangan para sahabat. Ya. Dan saya bawakan di sini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Ata'allamu al-fara'id fa innaha min dinikum, kata Umar bin Khattab. Ta'allamu al-fara'id fa innaha min dinikum. Hendaklah kalian mempelajari ilmu faraid ini, karena ini bagian dari agama kalian. Kemudian dalam hadis yang lain Umar bin Khattab mengatakan, "Idza tahaddatstum fahatahaddatsu bil faraid." Jika kalian memperbincangkan atau membahas sesuatu, hendaklah kalian perbincangkan masalah faraid. Kemudian dalam hadis yang lain Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ta'allamu al-faraida wan nahwa was sunnata kama ta'allamul Qur'an." Hendaklah kalian mempelajari ilmu faraid dan mempelajari ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab
dan mempelajari sunnah sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran. Ya, demikianlah ikhwafillah azanallahu wa iyyakum jami'an, ya. Ini motivasi dari para sahabat ya tentang ilmu yang mulia ini. Kemudian hadis dari Nabi, nah ini dari Nabi langsung ya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daraqutni, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Suyuti. Ta'allamu al-fara'ida, kata beliau, wa'alimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa allahu syai' yunza' min ummati. Nabi mengatakan, hendaklah kalian mempelajari ilmu faraid atau ilmu pembagian harta warisan. Wa'allimuha, dan hendaklah kalian mengajarkannya kepada manusia. Fa innaha nisful ilm, karena sesungguhnya faraid itu setengah ilmu, kata Nabi. Wa huwa yunsa, dan dia sering dilupakan, dan dia adalah ilmu yang pertama kali hilang dari umatku. Ya, hadis dari Ibnu Majah dan Daraqutni dan dinyatakan sahih Al-Suyuti. Apa yang dimaksud dengan setengah ilmu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini? Para ulama menjelaskan yaitu ilmu itu terbagi dua. Ilmu untuk orang yang hidup, yaitu ibadah yang kita lakukan sehari-hari, dan ilmu yang berkenaan dengan orang yang sudah wafat atau meninggal dunia. Nah, itulah maksudnya setengah ilmu. Jadi setengah ilmu itu berkaitan dengan ibadah untuk orang hidup, dan setengah ilmu lagi untuk ibadah orang yang sudah meninggal dunia. Dan faraid termasuk setengahnya lagi, yaitu ilmu tentang pembagian harta orang yang sudah meninggal dunia, selain ilmu tentang menguburkan jenazah. Dan di dalam karangan para sahabat terkenal orang-orang yang paling pakar dalam masalah faraid, ya. Afrodukum Zaid, kata Nabi, ya. Zaid bin Thabit, panitia pengumpul Al-Quran. Apa kata Nabi? Yang paling paham di antara kalian dalam ilmu faraid ini adalah Zaid, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dikasih rekomendasi sebagaimana Abdullah bin Abbas, ya, itu unggul dalam ilmu tafsir, sebagaimana Nabi telah mendoakannya untuk bisa memahami Al-Quran. Dan sebagaimana Abu Hurairah itu unggul dalam ilmu hadis, ya, yang dia lebih banyak hafalannya dan lebih banyak menyampaikan hadis kepada umat daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Afrodukum Zaid, kata Nabi. Yang paling paham faraid di antara kalian ini adalah Zaid. Baik, ikhwafillah azanallahu wa iyyakum, sampai sini penjelasan mukadimah kita. Silakan jika ada yang ditanyakan. Jika tidak, kita langsung masuk kepada inti dari makalah yang telah dibagikan. Ya. Oke. Jadi apabila mayit memiliki harta peninggalan, maka yang berhak untuk kita ambil hartanya ya harta si mayit untuk membayar hutang. Jika tidak punya, maka diwajibkan hutang itu dilunasi oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada sang mayit. Jika sang mayit masih punya ayah, maka si ayahnya. Jika sang mayit itu seorang di dalam keluarga, maka siapa laki-laki yang paling berkemampuan atau berkecukupan dalam keluarga itu, yang mana biasa nafkah itu dibebankan kepadanya jika dia masih hidup. Ya, jadi nafkah hutang itu dilunasi oleh orang yang wajib atasnya nafkah orang tersebut. Kemudian bolehkah ditanggung orang lain? Boleh. Dalam banyak hadis disebutkan Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan jenazah si fulan karena masih ada hutangnya. Nah, pernah dengar hadis ini kan? Yang mana ruh seseorang terkatung-katung selama hutangnya belum dilunasi, kan gitu ya? Yang mana setelah hutangnya dilunasi barulah kulitnya terasa dingin, kata Nabi. Tabarradal julud, kata Nabi. Sekaranglah baru kulitnya dingin. Ternyata selama ini kulitnya panas. Karena siksa kubur itu mengancam orang yang masih punya hutang, mati dalam keadaan masih punya hutang. Waliyadzubillah, semoga kita Allah lindungi. Ketika itu sahabat
yang memiliki kelapangan harta menjaminkannya untuk Rasulullah. Katanya, ya Rasulullah, biar aku yang jamin utang itu. Nah, gitu ya. Lalu setelah itu Rasulullah bertanya kepada mereka, kepada dia, sudah kamu lunasi belum 2 dirham, kalau nggak salah 2 dirham itu. 2 dirham itu sudah kamu lunasi belum? Belum, katanya. Lalu setelah itu dia lunasi dan dia lapor kepada Nabi, sudah aku lunasi, katanya. Baru kata Nabi, tabardal julud, kata Nabi. Barulah kulitnya dingin, kata Nabi. Nah, itu menunjukkan bahwasannya hutang boleh dilunasi oleh orang lain yang mungkin berkelapangan. Baik, abstrak kita baca. Buku ini ditulis agar pembagian harta warisan lebih mudah dipelajari dan dapat langsung dipraktekkan. Jadi ini saya mudahkan agar mudah dipahami, ya. Sebagaimana ilmu, saya katakan aslinya berbahasa Arab, bukunya salah satu contohnya seperti ini, dan ini hanya bagian dari buku fikih yang berjilid-jilid, ya. Nah, ini saya pisahkan dan saya sengaja mudahkan agar bisa langsung kita amalkan insyaallah, ya. Kemudian sebab pembagian harta warisan sesuai hukum Islam sama pentingnya dengan penyelenggaraan jenazah itu sendiri, dan itu sudah kita jelaskan panjang lebar tadi. Buku ini diperuntukkan kepada pelajar sekolah dan penuntut ilmu pemula. Nah, ini pemula, ya. Jadi saya harapkan setelah ini memotivasi untuk kita semua agar lebih meningkatkan ya ilmu kita dalam masalah-masalah fikih, dan terutama ilmu warisan ini tentunya ke buku-buku bahasa Arab. Karena itu buku ini hanya mencantumkan pendapat yang dipilih oleh penulis, yaitu pendapat yang rajih, yang kuat, dan pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama itu mayoritas ulama, ya. Kita jadi tidak membahas tentang pendapat 4 mazhab di sini. Walaupun di sini rinci. Kalau mau lihat pendapat langsung Syafi'i berkata apa, Hambali berkata apa, Hanafi berkata apa, langsung di sini, ya. Nah, namun untuk di sini ya kita tidak membahas Maliki berkata apa, enggak. Ini langsung saya sarikan yang dipegang oleh jumhur ulama dan pendapat yang kuat yang dipegang oleh dalil-dalil yang ada, yang juga dipendapat oleh guru saya dahulu di Jami'ah Al-Imam, ya, ketika beliau menjelaskan ilmu ini, ya. Jadi ini kita ringkas agar lebih mudah dipahami langsung tanpa membahas perbedaan-perbedaan pendapat, karena nanti bisa panjang pembahasannya. Dan tanpa memberi pendapat yang ada, ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada yang kurang dari buku ini, silakan kirim ke email saya, ya, untuk bisa kita koreksi pada cetakan-cetakan berikutnya. Kemudian daftar isi, apa yang bisa kita pelajari nanti? Insya Allah pengantar sudah dari saya tadi. Urgensi dan hukumnya tadi sudah sebagian saya jelaskan. Rukun, syarat, sebab, dan penghalang. Nah, ini tentunya semua ibadah punya, ya. Ini semua ibadah pasti ada rukunnya, ada syaratnya, ya. Sebab dan penghalang ini nanti khusus untuk ilmu ini. Contohnya wudu, ya, wudu ada rukun-rukun wudu, kan gitu. Ada syarat-syaratnya, demikian pula salat. Kemudian masuk ahli waris dan bagian harta yang diterima. Siapa yang termasuk ahli waris, siapa yang bukan. Nah, kan ada yang bukan tapi dia ngaku-ngaku memiliki hak, nah, kan gitu. Nah, ini yang kita harus ketahui hari ini, siapa yang ahli waris dan berapa haknya, nah, gitu. Jangan ada yang bukan ahli waris malah meminta haknya, atau ahli waris tapi meminta haknya kebesaran. Oh, nggak bisa, ada peraturannya. Kemudian metode penjelasan, ya, metode penjelasan adalah metode Al-Quran dan metode ahli fikih. Baru kemudian masuk hitungannya. Nah, ini masih banyak praktek, dan saya harapkan bagi yang mau maju ke depan nanti maju ke depan, ya, untuk bisa praktek. Nah, ini penjelasan saya masuk pengantar ilmu waris. Ini sudah saya jelaskan tadi, ya. Kedudukannya itu sangat agung dalam Islam, bahkan Allah sendiri yang menjelaskan perinciannya, tidak diserahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saking pentingnya masalah ini, dan saking masalah ini bisa menyebabkan perselisihan, ya, karena itu Allah langsung yang ngasih bagian-bagian dalam Al-Quran supaya Allah tidak ada keberatan dalam dada-dada manusia tentang pembagian ini, karena ini ayat yang dibaca. Kemudian ikhwafillah, sebenarnya hukumnya fardu kifayah sebagaimana penyelenggaraan jenazah, ya.
ketika jenazah itu meninggal dunia, maka jika sebagian orang bisa melakukan penyelenggaraannya, Pak Bilalnya masjidnya, Pak BKM-nya, maka gugur kewajiban seluruhnya. Tapi jika nggak ada yang melaksanakan, semuanya nggak tahu, semuanya kalau diketahui, nah nggak tahu, sama rata aja lah bagi gitu, nah nggak boleh. Ini berdosa semuanya nanti jadinya. Ya, jadi harus ada di setiap BKM masjid orang yang paham ini. Nah, ya, setiap kampung orang yang paham ini, supaya ketika ada pertanyaan itu, ada pelaksanaan kewajiban ini, ada orang yang ditanya dan dia mengerti macam mana pembagiannya. Jika enggak, maka bisa berdosa semua. Sebagaimana kalau jenazah kita kuburin kayak kucing mati aja, dikuburin kita bisa dosa semuanya. Karena enggak terlaksana kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang Allah perintahkan, sebagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu Pak BKM. Baik. Baik, ikhwafillah azanillahu wa iyyakum. Masuk kita ke rukun. Apa sih rukun untuk bisa melakukan pembagian warisan? Rukunnya hanya 3, yaitu mayit, ahli waris, dan harta. Adanya mayit, ya. Jadi yang kita bagikan ini harta orang yang sudah meninggal dunia. Jika orangnya masih hidup, maka bukan bagi-bagi warisan namanya. Itu namanya bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah. Yang bagi-bagi warisan adalah ketika orangnya sudah meninggal dunia. Ya. Ya. Jadi ada misalnya suatu ketika seseorang ingin sudah merasa mau meninggal dunia, ya, sudah sakit apa segala macam, lalu dia katakan, ini kumpul dulu mau bagi-bagi warisan. Nah, itu bukan bagi-bagi warisan, itu bagi-bagi hadiah namanya. Dan itu berlaku hukum bagi-bagi hadiah, harus adil, semuanya dibagi. Tidak boleh ada satu orang yang nggak mendapat sebagaimana yang didapatkan oleh saudaranya yang lain. Nah, itu kembali kepada hukum bagi-bagi hadiah yang kita tidak bahas di sini. Yang kita bahas di sini adalah mayit. Baik, siapakah yang disebut dengan mayit? Mayit itu yang dia ditetapkan mati secara biologis, maksudnya memang sudah wafat, dokter mengklaim bahwasannya sudah hilang tanda-tanda kehidupan, ataupun orang yang ditetapkan sudah meninggal dunia. Siapa itu? Misalnya orang hilang, ya, jadi pesawatnya jatuh, nggak diketemukan lagi, MH berapa yang jatuh, nggak itu mau coba? Nah, kayak gitu contohnya, sudah ditetapkan meninggal dunia, lalu bisa dibagi hartanya. Ataupun dia memang hilang, orang hilang, nggak tahu tadi gondol jin ke alam jin, ada ya. Kemudian atau mungkin di apa namanya, di tersesat di mana kan gitu ya. Nah, ini juga bisa menurut keputusan hakim. Jadi hakim bisa ditanyai, dan hakim sekarang masih bisa kita ke KUA dan lain, hakim pengadilan agama dan lain-lain. Untuk orang yang hilang, maka istrinya bisa mengajukan permohonan untuk menetapkan si fulan meninggal dunia agar dia bisa masuk dalam masa iddah dan menikah kembali. Kalau enggak, dia istri siapa coba? Nah, ya kan? Dan demikian pula hartanya. Jadi ketika sudah ditetapkan oleh hakim, oh, saya putuskan kalau 5 tahun ini nggak nongol-nongol, meninggal katanya gitu. Nah, itu boleh hakim. Hakim boleh menetapkan seperti itu, dan pernah terjadi di masa Umar bin Khattab. Dan istrinya bisa menjalani iddah lalu nikah kembali, dan hartanya bisa dibagikan. Nah, itulah ya. Jadi ada 2 mati, mati secara biologis ataupun ditetapkan mati oleh hakim. Kemudian kedua, rukun kedua adalah adanya ahli waris. Saya mungkin agak kecepatan, tapi nanti kalau misalnya ada yang kurang paham atau mungkin kelewat cepat, direm ya, langsung tunjuk tangan aja, kecepatan gitu ya. Kemudian rukun kedua adalah adanya ahli waris. Nah, ahli warisnya itu orang yang menerima hartanya, ya, yang sah, ya, yang sah itu maksudnya kalau misalnya dia karena ikatan pernikahan, maka ada bukti-bukti menikahnya. Karena ikatan nasab, maka ada bukti-bukti bahwasannya dia secara nasab memiliki ikatan kekerabatan, termasuk janin dalam kandungan. Nah, ini juga termasuk yang memiliki hak untuk mendapatkan bagian harta, ya, meskipun masih nutfah dalam janin. Jadi setelah diuji kehamilannya positif, maka itu dapat bagian, dan dia bisa mempengaruhi bagian yang lain.
Hanya saja nanti ditunggu dia sampai dia betul-betul lahir, kelaminnya laki-laki atau perempuan, karena beda kalau bagian kelamin laki-laki dan perempuan. Dan karena laki-laki dan perempuannya itu nanti akan mempengaruhi bagian-bagian ahli waris yang lain lagi, karena laki-laki dia lebih dominan, perempuan dia tidak sedominan laki-laki. Kemudian lanjut, adanya harta yang diwariskan. Nanti nomor 2 ini kita rinci satu-satu orang-orangnya. Yang insya Allah ini panjangnya di sini nanti di nomor 2 ini. Kalau mayit nggak panjang urusannya, udah mayit kan dia nggak dapat apa-apa. Mayit dia dapat apa nggak dapat. Di nomor 2 ini nanti yang panjang. Kemudian adanya harta. Nah ini dia tentunya adanya harta. Kalau nggak ada hartanya ya nggak ada yang dibagikan kan gitu. Kalau hartanya habis untuk menyelenggarakan fardu kifayahnya, maka nggak ada harta yang bisa dibagikan ya. Jadi kelirunya pemahaman sebagian adalah harta itu langsung dibagikan. Nah ini keliru. Yang benar adalah dikeluarkan dulu kewajiban-kewajiban pada harta itu, baru sisanya adalah harta yang dibagikan untuk warisan. Apa kewajiban-kewajiban itu? Kewajibannya adalah kewajiban penyelenggaraan jenazah. Nah, kalau misalnya tanahnya mahal, ya dari uangnya itu diambil. Misalnya dia meninggalkan sepeda motor dan mobil, ya dijual itu, lalu dipotong lah untuk penyelenggaraan jenazahnya, sampai ke uang ambulannya, uang untuk menggali kuburannya, atau bayar tanah 2 kali 1 meternya itu, kan gitu. Nah, kemudian hutang. Nah, ini hutang yang berkaitan dengan harta sang mayit. Misalnya dia gadaikan sepeda motornya 1 juta, kan gitu ya. Maka ditebus dulu tuh 1 juta. Ditebus dulu, dihutangnya 1 juta, baru sepeda motornya dikembalikan, baru sepeda motornya itu dijual. Nah, itulah yang jadi harta yang ditinggalkan. Kemudian tanggungan zakat. Nah, ini juga kalau misalnya mayit ternyata punya tanggungan zakat, misalnya dia bernazar, dan orang sudah tahu satu kampung itu bahwasannya dia bernazar untuk menyembelih seekor lembu gitu misalnya. Maka itu harus dilaksanakan dulu. Diambil dari hartanya itu nazarnya ini. Ini nazar pernah terucap ketika dia masih hidup. Kalau aku baik nanti aku sembelih seekor lembu katanya gitu. Ternyata dia meninggal dunia. Dan nazar ini kewajiban seseorang kepada Allah. Sesuatu yang tidak Allah wajibkan tapi diwajibkannya atas dirinya. Nah, ini harus dikeluarkan. Haji wajib. Nah, ini dia yang juga kita mungkin tidak kalah pentingnya dan tidak banyak orang yang mengetahui bahwasannya haji wajib ini, jika seseorang memiliki kemampuan harta tapi dia nggak naik haji ini, atau dia sempat meninggal dunia karena antriannya kelewat panjang. Jadi ini menurut pendapat jumhur ulama yang lebih kuat, dibadalkan dia ini. Badal haji berapa? Hah? Kok murah? Badal haji berapa, Pak? Ya. Ya memang lah, tapi berapa? 25 ya? 25? Enggak ya, murah. 12 sampai 15 lah kira-kira ya. Gitu. Dikeluarkanlah ini. Karena ini dia jatuh wajib sudah. Jatuh wajib dan dia belum sempat melaksanakannya atau belum mau melaksanakannya. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita nggak ada yang kayak gitu. Nah, ini juga dikeluarkan dari hartanya, barulah harta tersebut bisa kita jadikan harta warisan. Tentunya nomor D, hutang piutang, sewa menyewa. Ya, jadi rumah sewanya ini udah jatuh tempo 6 bulan kan gitu ya. Nah, misalnya kan gitu ya. Utang tuh dia berarti sama tukang sewanya itu kan gitu, dibayarkan juga dari hartanya. Jaminan bank, misalnya punya jaminan bank, mungkin banknya bank syariah dan lain-lain, juga itu diselesaikan. Dan terakhir wasiat. Apa yang disebut dengan wasiat? Kalau ada yang mau potong, langsung potong saja ya, misalnya dia nggak mengerti dari poin-poin tadi. Wasiat itu adalah kata-kata tertulis dari mayit, yang mana dia mengatakan apabila aku mati nanti, maka sebagian hartaku ku sedekahkan atau ku infakkan atau ku berikan kepada A, B, C, D atau fulan. Nah, itu namanya wasiat. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Jadi misalnya kalau aku mati maka uangku untuk menara masjid ini katanya gitu. Atau kalau aku mati maka si fulan itu dikasih juga karena dia dulu banyak jasanya untukku. Kalau aku mati maka
tanah ini dan ini itu untuk si fulan ini kan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini harus kita laksanakan, tapi dengan batasan dari syariat ats-tsuluts, was-tsuluts katsir, kata Nabi. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Jika telah memakan lebih dari sepertiga harta, maka sepertiga hartanya saja. 2/3-nya nggak boleh diganggu gugat. Gitu. Ya. Jadi dia nggak bisa mewasiatkan semua hartaku untuk masjid, katanya gitu. Biar apa? Biar anak-anakku bandul ini nggak dapat semua warisan. Boleh apa enggak? Nggak boleh, nggak boleh, nggak ada haknya sama sekali. Warisan, wasiat yang bertentangan dengan syariat tidak bisa dilaksanakan. Demikian pula tidak ada wasiat, kata Nabi Muhammad SAW, untuk ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Apa maksudnya? Ahli waris yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran pembagiannya berapa pernya, nggak boleh seorang mewasiatkan di luar dari itu. Misalnya kuwasiatkan untuk anak kesayanganku ini sekian, katanya, yang anak yang lain sekian aja. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Pembagian warisan sudah Allah yang menetapkan, enggak ada wasiat yang bertentangan dengan hukum Islam. Ya, gitu ya. Jadi wasiat boleh tidak memakan sepertiga harta, dan wasiat tidak boleh bertentangan dengan hukum warisan. Demikian ikhwafillah azanallahu wa iyyakum. Ya, Masya Allah, banyak pertanyaan nih. Yang ini dulu. Ya. MH370. Tunggu dulu satu. Itulah fungsinya qadhi. Qadhi qudot. Qadhi dalam pemerintah Islam dulu banyak qadhi, sekarang hakim. Jadi hakimlah yang memutuskan, bukan kita. Enak memang. Makanya para ulama dulu disuruh-suruh jadi qadhi sampai dicambuk, sampai di penjara, nggak mau. Karena ini urusannya hak-hak orang banyak. Ya, qadhi itulah dia yang memutuskan. Kalau kita sekarang pengadilan agama yang memutuskan. Nanti itulah yang yang bertanggung jawab terhadap putusannya. Fatwanya itu nanti kita pegang, kita aman. Pokoknya udah fatwa gitu, ya laksanakan, ya gitu. Gitu ya, qadhi. Hakim yang ditunjuk resmi oleh negara. Nah, itu baru. Jadi hakim pengadilan agama, dia yang memutuskan. Sekian tahun saya putuskan ini meninggal dunia, istrinya boleh nikah lagi, hartanya boleh dibagikan. Nah, selesai. Kalau hakim bilang 3 tahun, kalau hakim bilang udah MH370 udah nggak jelas, ini udah setahun aja nggak apa-apa gitu, udah. Kalau misalnya ini orang kadang-kadang nongol, kadang-kadang enggak, kadang-kadang Facebooknya masih aktif, masih hidup ini, katanya kan gitu. Nah, ini ya ditunggu, katanya, ditunggu, nggak bisa, cuman ya. Hilang cuma nomor HP-nya nggak bisa dihubungin, Facebooknya masih ada, ya kan gitu. Nah. Hakim lah pokoknya. Nah, itu hakim ya, diserahkan kepada qadhi. Ya, qadhi. Itu zaman dulu qadhi namanya. Nah, apa lagi? Oh, jaminan bank. Ya, kalau misalnya ada sistem seperti itu, mereka selesaikan sendiri, ya jadi kita utangnya dianggap lunas. Makanya kadang-kadang kalau minjem bank nggak boleh KTP-nya 60 tahun, nggak boleh kan? Nggak boleh ya. Dia udah apa ini? Nanti lunas pula utangnya, padahal utangnya banyak, katanya kan gitu. Tahu orang itu pinter tuh orang itu. Ini kita dianggap lunas. Ya, silakan. Siapa tadi yang tunjuk tangan? Oh, yang depan dulu. Ya. Oh, ada subhat pula itu, ada subhanallah. Dan lain-lain, banyak lah pokoknya yang kaitannya hutang piutang, janji kepada si fulan, pernah tentang mudharabah dia sama fulan gitu kan, macam mana perjanjiannya mudharabahnya dahulu, apa dia harus store modal, kemudian kapan mudharabah itu berakhir lalu bagi laba dan lain sebagainya. Itu masuk harta-harta yang harus kita tuntaskan dulu, baru nampak modal hartanya, baru bisa dibagi-bagikan. Kalau masih nyangkut di
apa namanya di suatu itu nggak bisa dibagikan. Banyak yang dan lain-lain yang berkaitan dengan akad-akad muamalah. Iya, ya surat muamalah dia misalnya ternak lembu sama si fulan, ternak kambing sekian persen aku, sekian persen apa, itu harus ditunggu sampai selesai itunya perjanjian itu. Nggak boleh dalam Islam, harus surat menyurat ya. Harus itu. Harus ada saksi. Kalau nggak ada saksi ya dengan pengakuan itunya lah, teman dia bersyarikat itulah. Gitu, makanya dalam Islam itu semuanya harus tercatat hitam di atas putih sebenarnya, ya. Biar jelas. Minimal catatan di WA lah ya kan, di WA catatannya kan. Ya kan. Oke. Tunggu yang belakang dulu. Dari tadi ngalah terus, kasihan. Ya. Nah. Ya, pertama mandi, kafan, sholat, kubur. Oh iya, pas, sudah pas. Ya. Ya iya lah, jadi wah itu dibiarin aja cemana. Ya. 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 Nah, itulah yang hendak kita tuntaskan di sini. Jadi memang kenyataannya seperti itu sekarang ini. Ketika mereka tidak punya ilmunya, maka terjadilah pembagian jahiliyah. Ikhwafillah azanallahu wa yakum. Tidak bisa tidak, sebagaimana yang saya katakan tadi, jika mayit meninggal dunia, maka tidak bisa tidak, pasti dikuburkan toh. Baik dengan sunnah ataupun tidak dengan sunnah. Demikian pula dulu, dari zaman dahulu orang mati. Dari zaman dulu orang mati meninggalkan harta. Dan pembagiannya apabila tidak dilakukan dengan syariat, maka pembagian jahiliyah namanya. Baik jahiliyah zaman dahulu, baik jahiliyah zaman sekarang, kan gitu. Nah, itu dia. Nah, jadi ini tujuannya kita memasyarakatkan ilmu ini agar kaum muslimin tahu pembagian itu harus ada hukumnya. Bagi-bagi harta itu ibadah yang Allah tetapkan hukumnya dan harus berhukum dengan hukum Allah. Yang sekarang ini kenyataan memang seperti itu. Belum banyak kaum muslimin mengetahui hal ini, lalu pembagiannya masih tanpa dasar ilmu, pembagian jahiliyah. Tugas kita lah untuk mengedukasi kaum muslimin untuk kembali kepada syariat Islam. Gitu. Enggak lah keluarga mereka itu. Oh, takut gitu. kita cuma nasihatin aja kan gitu, kalau misalnya datang kepada melayat-layat gitu kan. Nah, ini fardu kifayahnya kita laksanakan sesuai dengan sunnah. Nanti kami harapkan pembagian hartanya juga dilaksanakan dengan sesuai dengan sunnah gitu. Jika nggak tahu nanti tanya ke saya juga bisa gitu. Ya Pak. Oh, sepanjang yang saya ketahui masih sejalan dengan ini. Masih sejalan ya. Sepanjang yang saya ketahui ya, tapi nggak tahu saya mungkin ada update terbaru atau gimana. Wallahu alam. Yang sepanjang yang saya tahu sejalan gitu. Sebanyak, tapi nggak saya baca langsung sih. Saya cuma nanya-nanya doang sama ada yang ngomong. Tuh. Kalau hukum-hukum perceraian masih dia hukum-hukum nikah, hukum-hukum cerai, talak, apa segala macam itu dari pengadilan agama sama, klop dengan hukum Islam. Kemudian saya tanya dua orang notaris, dia dulu waktu ngambil hukum-hukum dengan tentang warisan ini dosennya keras katanya, dan itu sesuai dengan pembagian Islam katanya gitu. Jadi Allah alam, saya nggak tahu di kompilasi hukum Islam itu, tapi dari notaris yang dua orang teman saya ini katanya ada, ini kami dulu belajar. Dan ini memang dosennya keras ini katanya, masalah ini dosennya killer, ini harus pas kayak seperti itu katanya gitu Pak.
Gitu ya. Tapi mungkin nanti perlu juga kita baca langsung, Pak, karena saya belum baca langsung memang. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Ya. Hmm. Oh, gitu. Oh. Oh, coba kalau misalnya Bapak besok bisa bawa atau bisa apa ya PDF-nya kita bisa nanti bahas insya Allah. Ya ya, kayak saya belum ya. PR juga ya, kompilasi hukum Islam itu siapa yang punya? Coba kita nanti baca dan bandingkan. Ya, oke, Masya Allah. Ya Pak, benar. Nah, untuk janin memang dia ditunggu. Jadi kalau misalnya dia baru-baru aja hamil ya harus 9 bulan sampai nunggunya, karena ketika positif hamil saja dia sudah dianggap ada. Jadi harta warisan tidak bisa dibagikan sebelum dia ini keluar. Nggak bisa dengan USG aja dia hidup, lalu jenis kelaminnya ini, maka kita lakukan pembagian warisan yang nggak bisa. Harus tunggu dia lahir, lahir kelaminnya apa, dan lahir dalam keadaan hidup sehat. Kalau lahir ternyata mayit, berarti dianggap nggak ada ini anak. Itu dia janin. Gitu, ya. Itu dia janin. Nah, jadi agak ribet kalau ada janin. Janin, oh ada janin, ada nunggu nih, nunggu lahir nih. Lahir pun belum tahu, kita nggak bisa pastikan USG laki-laki perempuan, harus betul-betul kita tengok. Habis itu lahirnya harus lahir dalam keadaan hidup sehat. Baru oh ini dianggap anak. Tapi kalau enggak berarti tunda semuanya. Karena ada yang enggak jelas. Sebagaimana nanti al-khunfa, bencong, yang kelaminnya 2, itu juga membuat muskilah dalam pembagian harta warisan. Harus ditunggu siapa yang dominan dari jenis kelamin ini ketika dia dewasa. Kalau kecil nggak ketahuan kan, ketika dewasa dia baru ketahuan dominannya laki-laki apa perempuan. Nah, ini juga lebih muskilah lagi, harus ditunggu sampai baligh, baru ketahuan nih jenis kelamin mana yang berfungsi secara seksual. Nah gitu ya. Nah itu dia ilmu warisan ya, harus pasti dia harus nunggu. Kalau kasus-kasus tertentu harus nunggu, janin harus nunggu. Kalau ada yang khunsa muskil, kata ilmu kata ulama ya, bencong yang menyusahkan ya harus ditunggu juga. Harus jelas dia ini laki-laki apa perempuan, karena nanti apa namanya beda bagiannya dan bisa merubah bagian yang lainnya. Nah itu nggak ada, itu laki-laki. Kalau sholat kasih disuruh pakai peci sini, nggak bisa di belakang situ. Ya. Ada beberapa yang udzur yang bisa dengan udzur itu ditunda pembagiannya sampai jelas. Contohnya hartanya masih ada gono gini contohnya. Nah, itu termasuk udzur yang harus dijelaskan dulu gono gini berapa persennya di pengadilan agama juga. Kan ada pengadilan harta gono gini, ada. Pengadilan pinter tuh, nanti dia tentukan berapa persen baginya sekian gitu. Setelah selesai gono gininya diputuskan, baru kita bisa lakukan pembagian. Tapi intinya harta itu harus jelas, yang mana yang punya mayit, yang mana punya selain mayit. Nah, ya. Baik ikhwah fillah, sebelum istirahat kita tamatkan halaman 3. Ya, jadi ketika tadi rukunnya adalah mayit, maka mayitnya harus dipastikan meninggal dunia, baik dengan persaksian langsung, berita yang tersebar, persaksian 2 orang, atau ketetapan hakim tadi seperti kita katakan. Kemudian nomor 2, karena tadi rukunnya adalah adanya ahli waris, maka harus dipastikan ahli waris itu hidup ketika si mayit meninggal dunia. Yang misalnya seorang bapak meninggal dunia, anaknya sudah meninggal duluan, ya anaknya itu nggak terima harta dong, dianggap nggak punya anak dia. Itu, ya. Kemudian ini janin ditunggu hingga lahir. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah ada ilmu tentang pembagian harta warisan itu yang sedang kita pelajari ini, dan terutama ilmu tentang pertalian yang menyebabkan warisan itu terjadi, yaitu
Yang selanjutnya yaitu sebab keturunan, nasab. Nah, yaitu hubungan rahim dan kekerabatan, anak keturunan yaitu keturunan ke bawah, asal keturunan yaitu ke atas, bapak, kakek dan seterusnya, saudara dan paman yang ke samping. Kemudian nikah. Nah, nikah juga menjadi sebab keturunan mendapat harta warisan, ya. Tapi ini nikah yang syar'i, ya. Nikah yang syar'i maksudnya meskipun nggak pakai buku nikah, tapi memang ada rukun-rukun nikahnya, ada apa? Ada dua mempelai, ada wali, ada mahar, ada saksi. Nah, gitu ya. Jadi tiba-tiba datang, aku ini istrinya si fulan, istri ketiga katanya. Istri ketiga pula ya kan gitu. Boleh apa enggak? Nah, apa buktinya? Nah, gitu. Kalau ada buktinya baru dia bisa dapat bagian. Kemudian wala. Nah, ini mungkin nggak ada di zaman ini karena ini berkaitan dengan perbudakan. Baik, itulah ikhwafillah azanallahu wa iyyakum. Terakhir, penghalang. Ya, sebelum kita istirahat, kita break setelah ini. Penghalang, apa penghalang yang menyebabkan seseorang nggak bisa dapat warisan dan nggak bisa mewarisi harta? Yaitu perbudakan. Budak itu dia milik majikannya. Nah, ini mungkin nggak ada juga zaman sekarang. Jadi harta dia semuanya milik majikannya, nggak ada bisa dia mewarisi atau mendapat warisan. Pembunuhan. Nah, pembunuhan ini yang jarang mungkin diketahui sampai-sampai, dan inilah yang dicegah oleh Islam, jangan sampai ahli waris membunuh muwarisnya. Istri membunuh suaminya supaya dapat menguasai hartanya, anak membunuh bapaknya supaya dapat menguasai hartanya. Padahal al-qatil la yurath, kata Nabi. Pembunuh tidak dapat bagian warisan. Jadi dia dikeluarkan nanti dari pohon orang-orang yang berhak mendapat warisan. Kemudian beda agama, ya, beda agama nggak mewarisi, ya. Misalnya qadarullah salah seorang dari anggota keluarganya yang non, ya, maka dia nggak dapat warisan. Ataupun ketika dia hartanya banyak, kaya raya, dia meninggal dunia, maka keluarganya nggak bisa mengambil harta warisannya karena dia non. Nah, itu dia, ya. Nah, itu salah satu yang menyebabkan orang tidak mendapatkan warisan. 3 hal ini saja. Selebihnya insya Allah akan kita bahas di halaman 4. Inilah orang-orang yang ditetapkan syariat mendapatkan harta warisan. Meskipun sebagiannya bisa menghalangi sebagian yang lain, sebagiannya bisa berkurang hartanya karena ada sebagian yang lain, yang akan kita rinci penjelasannya pada sesi berikutnya insya Allah ta'ala. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Oh. Ya, untuk yang sebelum nikah berarti harta dia asli. Untuk yang setelah nikah itu gono gini, harus ada diadili dia itu. Iya. Dalam Islam itu harus dipisah dia. Makanya ada hukumnya harta gono gini. Jadi memang harus jelas dia berapa persentase. Dapat persentase baru bisa kita bagi-bagi. Karena nggak bisa bagi-bagi harta ketika nyampur-nyampur. Makanya dalam Islam kita harus jelas harta suami, harta istri. Ya, itu dia kadang-kadang kita gitu ya. Apalagi ada istri kadang-kadang punya istilah pula ya. Harta istri harta suami, harta istri katanya kan gitu. Asli istri juga. Harta istri sendiri katanya gitu. Jadi kita nggak punya apa-apa dibuat sama dia kan gitu. Nah, ini nggak boleh. Ya. Sehingga iya, itu juga nggak boleh. Nah, ya harusnya jelas memang. Dia punya harta berapa saja, punya hutang berapa saja, harus ditulis dalam wasiat, ya. Jadi kalau ada salah seorang kita yang merasa aku nih kayaknya udah dekat ini, ya, tulis wasiat. Nah, jangan sampai ada dalam Al-Quran juga ya, jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita menjadi orang peminta-minta, gitu ya. Karena ternyata harta tersembunyi di rekening kita nggak tahu berapa, ya. Jadi harus jelas harta kita itu berapa sehingga ahli keturunan kita bisa mendapatkan haknya. Dan itulah salah satu syariatnya disebutkan oleh Syekh di sini. Salah satu syariat pembagian harta warisan ini agar kita merasa nyaman dan aman. Uang yang kita cari ini selain yang kita simpan untuk diri kita sendiri di akhirat sana kita sedekahkan,
dia tidak akan jatuh ke tangan yang salah. Dengan ilmu ini, maka insya Allah dia akan jatuh kepada ahli waris kita sendiri. Bisa dimanfaatkan oleh keturunan kita dan orang-orang yang berhak mendapatkannya, tidak digarong oleh orang-orang yang tidak berhak. Nah, gitu. Gitu ya. Baik, itu saja kayaknya. Ya, kita break dulu. Kita break dulu. Ada beberapa ada selonjor-selonjor atau mau sholat duha dulu. Nanti kita akan kembali insya Allah dalam waktu 20 menit insya Allah ta'ala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.